Saudara, saya coba tunjukkan kepada saudara gambar ini, apa yang ada di dalam pikiran saudara kalau saudara melihat gambar ini. Ini saat-saat paceklik, saat-saat yang kering, saat-saat yang krisis, yang banyak orang tidak suka. Orang tuh sukanya yang penuh dengan berkat, sukacita. Ada banyak orang salah sangka ikut Tuhan, jalan surga, suasana terus sukacita. Hal-hal seperti ini kita anggap itu sesuatu yang mau melarikan diri dari kenyataan. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Orang percaya atau orang tidak percaya, orang beribadah atau orang tidak beribadah, orang menyembah Tuhan atau tidak, orang yang takut akan Tuhan atau yang tidak takut akan Tuhan. Semua mengalami. Ada saat-saatnya di mana masa-masa krisis itu terjadi dalam hidupnya. Crisis time, masa-masa krisis. Saudara, justru kalau apa yang kita bisa lihat dengan hikmat Tuhan, saat-saat kita menghadapi masa-masa yang krisis, justru kalau kita betul-betul bisa melihat, ini adalah satu rahasia atau kunci untuk kita bisa meraih kesuksesan, meraih keberhasilan, meraih apa yang Tuhan justru sudah rancangkan. Jadi apabila kita menang atas masa-masa krisis di dalam hidup kita ya, ini merupakan satu kunci untuk kita bisa meraih satu kesuksesan. Baik dalam kehidupan sekarang di dunia ini maupun kehidupan di masa akan datang. Ya saudara, saya terus akan netralisir kalau kita bicara masalah berkat Tuhan, kesuksesan dan sebagainya itu. Kita harus terus tetap melihat pada kacamata Tuhan, bukan kacamata dunia. Sebab definisi kesuksesan dalam kacamata Tuhan dan dalam kacamata dunia itu berbeda. Kita melihat kesuksesan baik dalam kehidupan sekarang di dunia ini maupun kehidupan nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara, kita bisa belajar dari seorang yang bernama Daud, yaitu Raja Daud, saat menghadapi krisis di dalam hidupnya. Ya, mau nggak mau kita harus belajar semua kehidupan di dunia ini dari kitab suci, sebab firman Tuhan ini adalah kebenaran. Jangan belajar dari hikmat dunia, dari falsafah kuno, dari manapun juga. Kita harus terus tetap melihat firman Tuhan itu adalah kebenaran. Belajar dari firman Tuhan, tidak akan pernah salah. Firman Tuhan. Raja Daud, kita bisa juga pelajari bagaimana saat-saat raja ini menghadapi krisis di dalam hidupnya. 2 Samuel 16 ayat 11 dan 12. Di situ dikatakan, pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan Yahweh yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan Yahweh akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan Tuhan Yahweh membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Saudara, kita tahu ceritanya ini. Pada saat di mana Raja Daud sudah katakanlah establish, sudah mantap duduk di tahta kerajaannya. Dari Tuhan loh ini. Dari Tuhan. Menggantikan Raja Saul dengan satu pergumulan. Ya, dikejar-kejar seperti penjahat. Ditombak berapa kali.
Tapi tetap saja kalau memang kita itu ada di dalam jalan Tuhan, apapun yang kita hadapi, itu bisa bleset gitu. Kayaknya kebetulan. Ada beberapa orang berkata, oh itu karena keahlianku. Seperti Daud. Daud kan biasa latihan perang. Kalau misalnya ditombak ya mudah untuk dia gerakan refleksnya untuk menangkis dan sebagainya. Itu akal kita, saudara. Padahal sebetulnya di atas semua itu, kalau Tuhan yang sudah menempatkan kita, atau Tuhan sudah berencana sesuatu atas hidup seseorang, apapun situasi, bagaimanapun keadaan, ataupun banyak lawan yang menghendaki kita itu jatuh, kita itu mati seperti Daud, tidak ada yang bisa menjamak dia. Kemudian pada akhirnya dia bisa menjadi raja pertama di 2 suku, kemudian dari 10 suku lainnya juga minta, akhirnya semua 12 suku ini Raja Daud menjadi seorang raja. Dalam kondisi dia sudah menjadi seorang raja atas semua suku Israel, anaknya Absalom memberontak. Ada satu peristiwa yang Tuhan izinkan tentunya, Tuhan izinkan. Yang membawa Daud, raja yang sudah duduk di tahtanya pada masa-masa krisis. Saudara, pada saat saya sampai di ayat-ayat itu, Tuhan tuh bicara sama saya. Lihat Daud. Kalau dari Tuhan ya, Tuhan itu akan intervensi dalam hidup kita. Saudara. Tuhan izinkan, supaya apa? Supaya Daud ini tidak duduk dan melekat di tahtanya yang di dunia ini. Supaya Daud ini tetap bisa melihat bahwa Tuhan yang menempatkan dan mendudukkan dia, memberikan tahta itu kepada dia. Sehingga diizinkan untuk tinggalkan tahta itu sebentar. Tapi Daud waktu itu enggak tahu loh kalau sebentar. Tuhan izinkan masa-masa krisis. Sampai akhirnya membawa di dalam perkabungan yang berkepanjangan pada diri Daud. Katakanlah juga penderitaan, baik secara lahiriah, secara mental. Dia harus meninggalkan kerajaannya. Kadang-kadang Tuhan izinkan loh ini terjadi, saudara. Masa-masa krisis. Supaya kita manusia tetap bisa melihat bahwa di dalam segala perkara itu Tuhan turut bekerja. Tuhan ada di sana. Jangan kita itu akhirnya melupakan seolah-olah itu bagian kita. Seolah-olah itu adalah kekuatan kita yang bisa mencapai. Bahkan Daud seorang raja. Saudara, waktu itu Tuhan bicara, coba lihat Daud. Dia harus keluar, enggak pakai kasut, berkabung, jalan kaki, keluar sambil menangis. Sebab kalau dia enggak keluar, saudara, itu Absalom dan tentaranya bisa ngobrak-ngabrik istana itu. Ya memang Daud seorang panglima perang, dia ahli perang, dia tahu strateginya. Nah, dia akhirnya nyingkir dari istana. Tentu istana ini yang jadi fokuskan kan. Kalau istananya sudah direbut, udah rakyat semua kena sudah. Itu prinsip di dalam peperangan. Kalau pemimpinnya mati sudah tentaranya kan sudah ngeloyor semua kan. Kalau kerajaan atau istananya sudah dikuasai, ya itu semua sudah kena. Daud menyingkir. Dalam kondisi raja loh saudara. Dia harus berjalan keluar dari Yerusalem. Kemudian benar Absalom datang. 10 gundik-gundiknya dipermalukan. Ya disetubui di depan.
masyarakat atas nasihat seorang Ahitofel. Kemudian itu mental loh saudara, di anjlok nih loh itu. Ada shock terapi, mentalnya dijatuhkan. Itu nasihat-nasihat memang sepertinya berhikmat, tapi itu dari setan itu idenya. Tapi itu bisa buat orang syok. Waktu itu mentalnya Daud mau dijatuhkan. Saudara ngerti ya, saya percaya meskipun saya bukan ahli psikologi, tapi kalau orang itu mentalnya sudah anjlok, sudah jatuh, perang pasti kalah dia. Makanya firman Tuhan katakan pada saat di dalam kesesakan, kita itu harus terus tetap berharap sama Tuhan. Sebab pada saat kita itu jatuh mentalnya, maka kita enggak punya kekuatan, tawar hati. Ya, Amsal 24. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Orang yang jatuh mentalnya itu tawar hati. Sudah sini, ya udahlah, gimana lagi? Ya udahlah, tawar hati. Firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati di dalam masa-masa kesesakan, kecil kekuatanmu. Ya, Absalom berusaha menjatuhkan seperti itu. Dalam perjalanan juga disusul. Ya, ini ayat yang tadi kita baca. Seorang yang bernama Simei. Dia dari keturunan Benyamin, dari suku Benyamin, itu keluarganya Saul, raja sebelumnya. Saudara, pasti pada saat Raja Daud menggantikan Saul, ada pro dan kontra pasti. Ya. Pasti dari pihak keluarga Saul ada yang tidak suka. Kelihatan pada saat Daud keluar, Simei muncul, wah maki-maki ini Simei. Yo, maki-maki ini. Daud dimaki-maki. Sampai pengawalnya itu sudah tidak tahan. Ini anjing hidup ini tak tancapkan sekali sudah mati. Daud marah loh malah saudara. Apa urusanmu? Itu ayat yang kita baca tadi. Apa urusanmu? Kalau memang dia itu dari Tuhan, dapat pesan dari Tuhan, biar itu untuk aku. Hebat ini Daud, saudara. Saudara, kita bisa belajar sesuatu. Ya. Dalam terjemahan di ILT, maka berkatalah Daud kepada Abisai, Abisai ini pengawalnya, dan kepada seluruh hambanya, lihatlah anakku yang keluar dari kandung beniku sedang mengejar aku, mengejar nyawaku. Apalagi sekarang orang Benyamin ini, Simei yang dimaksud. Biarkanlah dia dan biarlah dia menista. Karena Tuhan Yahweh telah berbicara kepadanya. Mungkin Tuhan Yahweh akan memperhatikan penderitaanku dan Tuhan Yahweh akan mengembalikan kebaikan kepadaku, ganti nistaannya pada hari ini. Daud tidak terbawa dengan situasi. Makanya tadi saya katakan, saat-saat seseorang menang menghadapi masa-masa krisis, itu kunci keberhasilan sedang ada di hadapan dia. Tapi pada saat dia kalah, emosi, banting-banting, mati-matian, enggak karu-karuan dengan ngumbar nafsu, udah hancur ya. Hancur udah. Nanti kita akan melihat saudara hikmat yang Tuhan berikan untuk menghadapi masa-masa krisis. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami masa-masa krisis. Tapi keberhasilan seseorang ataupun kegagalannya, itu justru diperhadapkan pada masa-masa krisis. Bagaimana dia menghadapi situasi krisis seperti itu yang dialaminya. Kalau dia menang, dia berhasil. Kalau dia gagal, dia akan gagal dalam hidupnya. Ya, kita bisa belajar dari Raja Daud ini yang luar biasa.
Raja Daud menghadapi waktu-waktu krisisnya dengan kerendahan hati. Kenapa saya katakan kerendahan hati? Dia katakan, biarkan saja dia. Sedangkan anak kandungku mau membunuh nyawaku. Apalagi dia dari keluarga atau dari pihak Saul sakit hati. Siapa tahu memang Tuhan berfirman sama dia untuk menista aku. Saudara perhatikan, di mana kerendahan hati Daud? Dia tetap bisa melihat Tuhan. Kalau memang ini dari Tuhan, biarkan itu untuk aku, bukan untuk kamu. Apa urusanmu, Abisai? Abisai ini pahlawan, salah satu pahlawan Daud yang luar biasa loh, saudara. Dia bilang, ini anjing tua ini tak tancapkan sekali dengan tombak, aku mati. Melempar-lempar batu, wow. Itu bukan hanya kurang ajar itu, saudara. Berani mati itu. Raja loh, banyak pengawalnya. Ini sengaja saya tampilkan gambarnya di sini supaya kita bisa mendapat gambar. Ini pengawal-pengawalnya. Ini Simei ini, melempari batu, debu dan sebagainya. Pengawal Daud, ya enggak tahu yang mana yang Abisai ini. Udah rasanya gemes. Tapi Daud justru melarang. Apa urusanmu itu, bukan urusanmu. Urusanku itu, untuk aku itu, biarkan aja. Luar biasa. Daud sudah menang satu langkah. Saudara, nah sekarang kita lihat ya. Di dalam kita menghadapi waktu-waktu krisis dalam hidup kita, perlu hikmat. Makanya dikatakan di dalam kitab suci, orang berhikmat itu melebihi pahlawan yang mengalahkan kota. Hikmat ini penting. Dalam menghadapi situasi-situasi krisis, diperlukan hikmat. Sebab apa, saudara? Sebab yang kita hadapi itu sesuatu yang belum jelas, belum nampak. Tapi justru akan nampak saat-saat kita mengambil satu tindakan, keputusan, menentukan pilihan. Ya, yang pertama itu pilihan. Pada saat kita menghadapi atau masuk di dalam situasi krisis, yang harus saudara dan saya lakukan, harus itu artinya tidak bisa tidak, harus adalah menentukan pilihan. Untuk bertindak ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur, berdiri sebentar, maju, atau bagaimana pilihannya. Itu harus. Kita harus memilih, benar atau salah di dalam memilih, akan berakibat di kemudian. Makanya perlu hikmat. Saudara, orang hidup itu ya mulai lahir, mulai belajar jalan, anak kecil, bayi belajar jalan, itu sudah diajar untuk menentukan pilihan, mengambil satu keputusan, memilih. Coba saudara perhatikan, anak-anak kecil misalnya, baru bisa jalan, kasih barang yang apa misalnya, katakanlah bunga yang mahal, anggrek yang mahal gitu, dengan mainan misalnya, kasihkan. Anak kecil akan memilih loh. Dia pasti milih mainan. Kasih makanan yang sehat, makanan yang sehat ini sudah untuk orang-orang dewasa. Dengan dikasih makanan yang coklat, es krim atau yang menarik gitu ya. Dia pasti ngambil. Itu ada satu penentuan. Dia harus memilih. Mulai kecil ngambil dalam pelajaran sekolah, dalam menentukan pacar, dalam menentukan pekerjaan, dalam menentukan pasangan hidup, semua harus memilih. Kita diperhadapkan kepada pilihan. Salah pilih, runyam kemudian. Benar memilihnya,
kita tetap ada di dalam track yang benar. Makanya perlu hikmat. Dalam menghadapi situasi-situasi krisis, kalau kita salah bersikap, hancur. Itu aja. Salah milih berarti. Yang kedua, dibutuhkan kedewasaan, saudara. Kenapa perlu hikmat? Saya di sini ya, situasi seperti ini, krisis seperti ini, harus dihadapi secara dewasa. Sedangkan kedewasaan itu tidak langsung bisa kita dapatkan. Seseorang yang tidak dewasa, misalnya ya bunuh diri, lompat dari lantai 10, itu menghadapi masa-masa krisis dia tidak dewasa. Ninggalkan istri, anak, keluarga, lari dengan seseorang yang dia cintai. Tidak dewasa. Orang dewasa itu mikir panjang. Saudara. Dibutuhkan kedewasaan. Sedangkan untuk menjadi dewasa, perlu waktu. Enggak bisa sakdek saknyek. Perlu waktu loh jadi dewasa itu. Ada banyak orang usia sudah boleh dikatakan dewasa, tapi sifatnya masih kekanak-kanakan. Emosional, keputusan-keputusan yang diambil tanpa pikir panjang, buyar-buyaran. Itu tidak dewasa itu. Orang yang dewasa mikir panjang. Kalau saya bertindak ini, waduh hancur ini. Hancur dibalik kehancuran ini, waduh akibatnya tambah. Dah, meskipun berat, saya akan tetap jalani. Itu dewasa. Seorang ibu yang betul-betul dewasa, dia akan merawat anaknya. Meskipun dalam kondisi dia sendiri sakit biasanya ya, kemudian dia tetap lakukan. Itu dewasa, saudara. Orang dewasa itu selain pikir panjang, punya tanggung jawab. Anak-anak tidak punya tanggung jawab, habis mainan, tinggal aja dia lari kemana lagi. Orang tua yang ngajarkan, ayo dikembalikan lagi ke tempatnya. Mengajarkan kepada anak-anak kita supaya tanggung jawab, dewasa. Dewasa itu enggak sadek sanyek, saudara. Bagaimana kalau kita tidak dewasa di saat kita menghadapi situasi yang krisis? Orang ke gereja maunya sih cepat-cepat aja, instan semua. Maunya langsung bertumbuh dewasa. Tidak mau dalam bertekun kesetiaan, maunya yang enak-enak, dengar berita-berita yang menyenangkan, tapi tidak membawa pertumbuhan dalam imannya. Saat dia menghadapi krisis, saat itu keputusannya diambil tidak dewasa. Saudara, manfaatnya untuk bertumbuh dewasa itu banyak. Dibutuhkan saat-saat kita menghadapi situasi krisis-krisis dalam hidup kita ini loh. Yang ketiga adalah, ini adalah satu ujian. Karena itu perlu hikmat. Apakah kita tetap melibatkan Tuhan dalam situasi yang krisis atau memakai kekuatan kita sendiri? Teruji. Saudara, orang takut akan Tuhan itu tidak cuman berdiri di mimbar terus ngomong atau dengan orang lain ngomong, wah aku takut akan Tuhan. Bukan cuma ngomong orang takut akan Tuhan itu. Orang yang takut akan Tuhan itu akan nampak di saat-saat masa-masa krisis. Karena ini merupakan ujian. Dia mengutamakan Tuhan atau memakai kekuatan sendiri. Kalau situasi haleluya puji Tuhan semua serba lancar, itu enggak teruji, saudara. Ujian terhadap iman seseorang, dewasa atau tidak, saat-saat dia menghadapi krisis dalam hidupnya. Betul-betul dia takut akan Tuhan atau enggak. Ada tawaran yang menggiurkan. Menggiurkan bisa ditafsirkan macam-macam ya. Apakah saat itu teruji enggak kita? Ada banyak orang
Pelayanan, sukacita, kekuatan, victorious, kemenangan, lebih dari pemenang ini. Saat milih jodoh, ngeledek, tidak seiman. Orang bergairah, KKR di mana-mana. Saat ditawari wanita cantik, telebok. Wah, luar biasa Tuhan gini. Menghadapi harta mamon, katut. Orang takut akan Tuhan itu teruji dari sini, saudara. Makanya perlu hikmat. Pikir panjang, tanggung jawab. Terbukti dari sini. Bagaimana kita saat menghadapi itu? Dan kita tidak bisa menghindari loh ini. Semua kita loh. Ada di bawah di masa-masa krisis yang menentukan masa depan kita. Karena membutuhkan waktu, perlu latihan. Tadi ya, pilihan untuk belajar memilih yang benar itu perlu latihan. Artinya latihan itu pernah gagal. Untuk menjadi dewasa perlu latihan. Untuk menghadapi ujian, supaya hidup berkemenangan terus, perlu latihan. Nah, latihan ini yang tidak bisa dielakkan, saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, sebab latihan jasmani bermanfaat hanya untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat untuk segala hal, karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Jelas ya firman Tuhan ya. Tapi di sini bukan berarti kemudian latihan jasmani termasuk olahraga, nge-gym dan sebagainya. Oh enggak perlu, kecil. Loh, kecil-kecil juga bermanfaat. Latihan jasmani itu perlu untuk menyehatkan tubuh kita. Jadi karena latihan itu penting, dibutuhkan latihan. Untuk bisa menjadi terbiasa dalam memilih yang benar, ternyata perlu latihan. Tadi kan kita lihat kan, pilihan mulai kecil sampai dewasa sampai mati, kita itu terus diperhadapkan pada pilihan. Nah kalau kita nggak pernah latihan yang benar, terus milih salah terus, sampai tua ya, sia-sia akhirnya hidupnya. Saya menyayangkan sekali, kita pernah belajar tentang waktu, bagaimana cara menggunakan waktu. Itu salah satu untuk kita bisa mendisiplin diri kita. Kita nggak bisa, saudara, cuman rohani, terus ya sudah, cuma nggak bisa. Fakta yang kita hadapi, kita diperhadapkan kepada pilihan-pilihan, mengambil keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan. Lah kalau nggak pernah latihan untuk memilih yang benar, gimana bisa sukses? Sukses bukan cuma slogan, sukses, lebih dari sukses berhasil. Bukan sekedar itu, perlu latihan. Kedewasaan juga begitu, tidak bisa langsung dewasa, harus bertekun. Mulai dari hal-hal kecil, ini pun perlu latihan. Orang belajar naik sepeda, nggak bisa langsung naik sepeda, jatuh bangun, kadang-kadang jatuh. Latihan itu pernah gagal, pernah sakit, pernah mungkin menderita, tapi terus latihan. Supaya kita menjadi dewasa, terbentuk, saudara. Juga menghadapi ujian, untuk tetap bisa melibatkan Tuhan dalam segala hal, khususnya saat-saat krisis, ini pun diperlukan latihan, tidak bisa otomatis. Saya sampai hari ini masih belajar, saudara, melibatkan Tuhan. Saya tidak segan-segan ngakui, aduh Tuhan, misalnya berdoa di dalam roh, melibatkan Roh Kudus. Dari dulu sudah tahu, tapi kadang-kadang akhirnya pudar gitu. Sampai aduh Tuhan, untuk bertekun ini kok enggak gampang, perlu latihan. Latihan terus, latihan. Mengutamakan Tuhan itu perlu latihan loh, saudara.
Belajar mengembalikan perpuluhan itu perlu latihan. Itu kan mau mentaati Tuhan. Ibadah perlu latihan. Ibadah tidak terlambat, perlu latihan. Baca Alkitab nggak bolong-bolong, perlu latihan. Berdoa, bertekun di dalam doa, perlu latihan. Itu yang membuat iman kita dewasa. Ya, ternyata latihan ini penting. Kita bukan jadi Kristen 7 up, Kristen karbitan, maunya langsung melejit sampai atas turun. Bukan itu tujuan kita menjadi orang percaya. Bertumbuh dari waktu ke waktu, terus bertumbuh, naik, bertumbuh. Jadilah Kristen Raja Wali, seperti itu. Nah sekarang saya coba ambil dari Amplified, saudara. Ya, di Amplified ditulis cukup jelas, for physical training is of some value, useful for a little. Jadi kegunaannya, manfaatnya itu sedikit, but godliness itu godliness ini dikurung di situ, spiritual training itu besar manfaatnya. Is useful and of value in everything and in every way. Punya nilai di dalam segala hal. For it holds janji kehidupan yang sekarang and also for the life which is to come, dan yang akan datang, kehidupan yang akan datang. Saudara, ada latihan jasmani, ada latihan rohani. Ya, dikatakan ini physical training, spiritual training. Physical training ini ya punya nilai, tapi kecil. Kecil itu artinya hanya untuk sebatas jasmani, saudara. Jasmani ini kan fana, artinya kecil itu bukan terus, tidak sama sekali loh ya. Jangan sampai ada yang mati tidak full age. Matinya karena makanannya nggak dijaga, nggak pernah olahraga, nggak pernah apa. Itu salahnya sendiri. Sayang. Ini physical training dikatakan kecil, artinya itu hanya sebatas di dunia. Tapi kalau spiritual training dikatakan banyak manfaatnya di dalam segala sesuatu itu, baik untuk kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Itu spiritual training, latihan-latihan secara rohani. Manfaatnya seperti itu. Nah, kita kembali saudara ke latihan rohani. Untuk bisa menjadi orang saleh. ILT menerjemahkan kesalehan ya, spiritual training tadi. Ibadah, LAI menerjemahkan ibadah. Atau semua yang berhubungan dengan rohani pun harus latihan, tidak langsung diperoleh. Makanya banyak orang tidak suka, perlu ketekunan sih. Datang ibadah perlu latihan. Baca menyelesaikan kitab suci perlu latihan. Kadang bolong-bolong dikejar terus. Ya kita harus disiplin. Saya sampai detik ini, saudara, saya masih mendisiplin untuk membaca kitab suci. Sampai detik ini. Oh iya Pak Logi kan pendeta. Dikira pendeta bukan manusia, nggak bergumul juga. Bergumul saudara. Sama. Hanya orang-orang yang sombong aja yang membedakan pendeta dengan orang biasa. Enggak sama. Pendeta juga masih ada keinginan-keinginan dagingnya kok. Sama. Perlu latihan. Mendisiplin diri. Menjadi murid itu harus disiplin. Belajar sesuatu perlu latihan. Ya. Dikatakan tadi lebih bernilai dalam arti begini, latihan rohani itu lebih berguna karena memiliki nilai dalam segala hal, yaitu adanya janji bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Ini loh nilainya. Banyak orang mau masuk surga tapi nggak mau bertekun.
enak aja dianggap surga murahan. Nah, untuk latihan rohani ini bermanfaatnya itu bukan cuma di dunia ini sekarang, tapi pada kehidupan yang akan datang. Kenapa kita nggak spend waktu untuk perkara-perkara yang akan datang? Saudara, nggak ada istilah instan semua itu. Bisa terampil menentukan pilihan, nggak ada, semua orang pasti punya salah, pernah keliru. Kalau nggak ada satu moto, kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Nggak ada moto seperti itu kalau orang semua terus berhasil itu, saudara. Untuk jadi dewasa itu perlu latihan. Tidak ada instan langsung dewasa. Kita bisa belajar latihan rohani dari tokoh-tokoh Alkitab. Siapa ini? Ini adalah Abraham. Abraham ini latihannya luar biasa. Sudah punya anak, ini waktu dapat janji anak, usia sudah 99 tahun waktu dapat janji. Kan Ishak lahir waktu usia 100 tahun. Sudah bergumul setengah mati. Anak diberikan di usia tua dengan pergumulan perjuangan pastilah. Diminta untuk dipersembahkan. Ini satu masa untuk dia bisa ambil keputusan loh, saudara. Enggak gampang loh ini. Ayub. Kita semua ngerti bagaimana masa-masa krisis yang Tuhan izinkan terjadi atas Ayub. Keputusan apa yang diambil oleh Ayub? Dia tetap mengutamakan Tuhan. Bahkan istrinya pun dikatakan, kita mau sama Tuhan itu yang baik-baik aja. Kamu jadilah istri yang mendukunglah. Jadi udahlah, hujat Tuhanmu, mati itu. Waduh, saya punya istri gitu, enggak diteruskan mungkin, saudara. Ayub diteruskan, lo punya anak lagi sama dia setelah dipulihkan. Luar biasa ini Ayub ini. Nah, itu keputusan. Saat-saat masa krisis dibutuhkan mengambil keputusan, benar atau salah. Salah keputusan, buyar rencana Tuhan. Yusuf dimasukkan sumur sama saudara-saudaranya sendiri. Masuk dalam penjara ini waktu menafsirkan juru makanan dan juru minuman. Di penjara. Tapi Yusuf saat itu betul-betul dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Sehingga rencana Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Buktinya digoda-goda istri Potifar, dia tetap bertahan. Luar biasa. Hati yang takut akan Tuhan, itu terbukti dari sini. Tidak cuma slogan, tidak cuma diomong di mulut, tapi dibuktikan dalam kehidupan kita. Ada lagi di situ, Simson. Keputusan yang salah yang dia ambil. Enggak bisa menahan diri. Kalau bahasa Spanyolnya Simson ini wedoan. Enggak bisa menahan diri dia. Orang seperti ini akhirnya dia melebihi nafsunya itu melebihi dari hati yang takut akan Tuhan. Gimana rencana Tuhan bisa terjadi? Ya, untung Tuhan terakhir berkasih karunia ini. Terakhir waktu rambutnya sudah muncul lagi, dia berdiri di dua tiang. Memang dikatakan di situ yang mati itu melebihi waktu dia hidup. Dia membunuh lawan itu bisa lebih banyak. Tapi dia harus menghadapi seperti itu. Ini kasih karunia Tuhan yang terakhir. Dia sendiri akhirnya mati. Nah, tidak bisa menahan dirinya di sini. Kemudian Raja Saul. Apakah Raja Saul bukan pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan loh.
Tapi Saul tidak mengutamakan Tuhan. Waktu musuh datang, wah udah Samuel gak datang-datang, wah udah dipersembahkan aja. Suruh nyerbu lawan ya Amalek, disuruh basmi semua, tidak dibasmi semua. Niatnya baik, tapi tidak taat, di dalam ketidaktaatan. Akhirnya ditinggal sama Samuel, tidak mau lagi dia. Dan Samuel alasannya karena Tuhan sudah meninggalkan Saul, sudah mendapatkan ganti. Saudara, bagi Tuhan ya, untuk menggantikan posisi kita di tempat dimanapun kita ada, mudah. Makanya pada saat kita duduk di tempat kita, kalau kita bisa melihat ini dari Tuhan, kita akan setia, kita akan bertekun, kita akan lakukan sebaik-baik mungkin untuk menyenangkan Tuhan. Bagi Tuhan untuk mencari pengganti kita terlalu mudah. Makanya jangan sombong-sombong. Seolah-olah ini kita, aku. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk mencari pengganti. Saudara. Siapapun kita, dimanapun tempat kita. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk cari pengganti buat kita. Bahkan yang lebih baik. Seperti Saul diganti Daud. Daud jauh lebih baik dari Saul. Ini Rut. Rut pada saat dia mau mengikuti Naomi sudah kembali pulang lah. Buat apa ngikut aku? Aku udah janda. Menikah lagi punya anak, berapa lama kamu harus nunggu? Rut diperhadapkan pada pilihan untuk mengambil keputusan. Tapi justru keputusan yang diambil oleh Rut, aku tetap ikut engkau. Tuhanmu Tuhanku, padahal bukan orang Yahudi. Sesembahanmu sesembahanku, aku akan ikut. Rencana Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup Rut. Masuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Saudara, masa-masa krisis ini penting. Ya. Waktu Rut mengikuti Naomi sudah enggak punya apa-apa. Mati semua udah, suami, anak-anaknya. Itu satunya juga meninggalkan Rut yang ikut sama Naomi. Akhirnya waktu sampai ketemu dengan Boas, akhirnya cerita singkatnya menikah dengan Boas, lahirlah keturunan-keturunan yang melahirkan Daud, akhirnya sampai Tuhan Yesus. Kita semua tidak tahu, saudara, rencana Tuhan apa ke depan. Tapi yang jelas kalau Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita pasti baik adanya. Situasi yang kita hadapi di dunia ini, kita tidak bisa hindari, tidak bisa ingkari. Tapi bagaimana saat-saat kita menghadapi masa-masa krisis yang menentukan langkah-langkah kita berikutnya. Itu sangat berarti. Keliru ngambil keputusan, hancur masa depan kita. Benar dalam arti sesuai dengan rencana Tuhan, maka kita akan dalam rencananya. Makanya libatkan Tuhan, biasakan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tadi disinggung sama istri saya, berdoa. Ini realisasinya, berdoa. Berdoa perlu latihan. Libatkan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan itu melebihi segala-galanya. Melebihi segala pengetahuan yang ada di dunia ini. Hati yang takut akan Tuhan. Dan saat-saat itu terus terwujud di dalam kehidupan kita. Masa-masa krisis pun kita akan jalani. Dan kita akan sampai pada rencana Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala.